Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Haji Ketua, Wadek, kawan-kawan Kapolri, ini khusus 16 kalian sekarang sudah dikukuhkan menjadi sarjana pendidik. Sebuah kesyukuran yang tak terhingga yang begitu banyak yang kita rasakan hari ini, karena hari ini Anda sudah dikukuhkan menjadi sarjana pendidik, dan itu sangat melelahkan, tidak mudah. Ini saya lihat ada stok baru, produk baru, ada juga produk baru stok lama. Ya lumayan lah. Dan tentu jajaran Sivitas Akademik kita sangat bersyukur karena ada yang istiqomah. Jadi secara ekonomi kita berterima kasih karena Anda termasuk penyumbang yang terbesar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu. Kita jadi Fakultas Tarbiyah itu biasanya membutuhkan kalau lama. Tapi di lain sisi ya, dari aspek akademiknya itu harus lebih cepat. Karena yang paling lama kuliah itu hanya S1. Kalau di S2 itu lebih cepat. Karena kuliah kita hanya 2 tahun atau 4 tahun. Kalau S1 paling lama. Makanya paling mudah itu kuliah kalau lanjut S2. Bicara pendidikan adalah kita berbicara masa depan, bicara investasi, dan itu butuh proses lama. Makanya ke depan jangan pernah kita mencari nilai. Saya ada yang laut yang kita bersyukur. Tadi juga tidak mudah. Bahan yang tinggi nilainya, yang rendah nilainya, hari ini sama-sama pakai kerudung hitam, baju hitam, sama kan? Jadi jangan ada yang kecewa, tapi kekecewaan Anda itu harus dilampiaskan untuk lanjut S2. Berkompetisi lagi. Jangan lagi lama-lama di sini ya, harus lebih cepat lagi. Karena saya dengan Ibu Nur ini senang juga kalau lama karena berkontribusi di kos-kosan. Jadi harus lebih cepat. Saya barangkali dalam pendidikan tidak lama, saat ini kan 3 tahun lebih. S2 1 tahun 6 bulan 7 hari, S3 2,5 tahun sudah ujian pendahuluan. Jadi cepat. Jadi lebih cepat, lebih baik. Jadi jangan lagi lama-lama ke depan. Harus cepat. Hari ini Anda diprogram menjadi seorang guru, tentu belum menjadi. Belum. Ia baru menjadi bibit atau biji. Jadi belum kelihatan akar, daun, bunga, buah. Belum. Kenapa? Masih butuh proses. Sama kemarin saya dengan Pak Dekan menghadiri persepsi pernikahan ya, resepsi pernikahan di Sultan Raja. Jadi pernikahan hari ini Anda nikah ini tanggal 22 Agustus, Anda di situ dipestakan. Jadi nikah itu sakral hari ini. Jadi Anda sudah sah resmi. Adapun nanti wisuda itu sisa sunnah. Ini yang wajibnya ini. Nah biasanya orang habis pesta itu biasanya mertua pada datang pagi-pagi, Assalamualaikum. Apa yang diminta? Mana cucu saya? Kita belum. Sama dengan Anda ditanya pacarnya gitu dulu. Kenapa? Masih butuh proses. Ya, jangan sampai ditanya, kenapa Anda baru selesai ini, sudah selesai mana pekerjaan? Belum. Kenapa? Masih banyak proses. Masih proses. Jadi belum kerja. Ujian yang terberat Anda sudah lalui, yaitu skripsi. Yang paling berat nantinya yang Anda hadapi sesudah ini adalah di masyarakat. Nah, itu lebih berat. Pertanyaannya, mampukah Anda berproses? Jadi pendidikan itu bukan membentuk,
Sekali lagi saya ulangi, pendidikan bukan membentuk, tapi mengembangkan. Itu sebabnya disebut tarbiyah, tumbuh berkembang. Anda harus tumbuh berkembang. Kita tumbuh dalam 3 siklus. Pertama di rumah kita sendiri, yang kedua di sekolah, kemudian di masyarakat. Karenanya Anda mempersiapkan diri. Siapa yang kira-kira unggul dalam proses pertumbuhan tersebut? Karena fakultas tarbiyah, kalau kita lihat dari beberapa fakultas yang lain, ya ini patut kita syukuri. Yang tak terhingga karena kita lah yang unggul dan pasca unggul. Di sini ya ada beberapa keunggulan prodi kita. Ini patut kita syukuri, bukan untuk ya sekedar hanya membanggakan apalagi menyombongkan, tetapi patut kita mensyukuri atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ada beberapa hal untuk kita maju dan unggul. Pertama, kita ikuti yang tadi kita membaca atau menyanyikan himne JIN, yaitu kembali kepada basic Rasulullah SAW. Apa itu? Tanamkan tauhid di dalam diri, keimanan, ketakwaan, kejujuran. Nah itu yang utama, ini namanya karakter moral. Tadi ada skripsi ya, berbau karakter. Tanamkan itu. Itu dalam konteks dunianya. Yang kedua, tanamkan ini dalam diri Anda karakter dunia, aspek duniawi. Jadi ada akhiratnya, ada dunia. Namanya duniawi dalam merespon tantangan saat ini Anda itu sangat keras. Karena dalam aspek duniawi kita harus keras. Keras tidak menyakiti orang lain, tetapi menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Pertama, kita harus berpikir keras, belajar keras, bekerja keras. Semuanya harus keras. Tidak ada orang yang produktif tanpa keras. Termasuk hari ini Wadek 1 Ibu Mutmainah ini telah menggagas untuk unggul. Itu kan tidak mudah, berpikir keras, apalagi menjawab. Ya, Pak Dekan itu menjawab pertanyaan dari asesor itu tidak mudah. Jadi harus keras. Termasuk Anda ke sini ini, roda ban Anda itu, bola Anda harus keras, kalau nempel tidak bisa. Jadi tantangan ke depan itu lebih keras. Yang kedua, pertahankan kompetensi Anda, keahlian Anda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang manajerial. Yang pertama, bangun sikap kritis dalam diri Anda. Mengkritisi dalam arti membangun, memberi motivasi kepada siapa saja. Yang kedua, bangun kreativitas. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik. Dan yang keempat, bangun kolaboratif dalam hidup kita, di mana saja Anda berada. Kemudian pesan saya yang ketiga adalah literasi. Literasi itu adalah keterbukaan Anda, menerima semua perkembangan ilmu pengetahuan. Yang bangun di dalam diri Anda, anak-anak sekalian, literasi membaca, berpikir banyak membaca. Yang kedua, literasi budaya. Itulah sebabnya pada kali ini biasa saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kalau berpacaran harus banyak, jangan pernah satu. Masih ingat ya? Kenapa? Ini literasi antara budaya dan bukti. Budaya orang Jawa lain, budaya orang Sunda lain, Gorontalo lain. Jadi literasi, tapi kami cukup satu. Itu interaksi budaya. Jadi jangan ada penyesalan nih, dan sudah terlanjur ya sudah lanjut. Jadi berpacaran banyak. Jadi giliran sakit di rumah sakit kalau hanya satu, sudah sakit mah dibawakan apa?
Ya, apa waktu sekarang ini apa buahnya? Ya buah apa lah, sudah besok lagi. Nah, itu kan menambah penyakit kita. Coba kalau banyak pacar kita, datang semua, seluruh rumah ada semua. Coba itu. Jadi jalankan nalar kita, Anda ini adalah intelektual, jalankan pikiran Anda. Mau buat print, rusak print yang satu, kedua, ketiga, ada. Memberikan kebebasan dalam itu namanya sebuah kebebasan. Kalau hanya satu anak dari kisah menangis di kamar mandi, orang bangkit gara-gara Anda menangis. Kenapa hanya satu? Makanya perbanyak perkawanan, persahabatan dalam hidup jangan pernah satu. Kecuali nikah cukup satu. Jangan. Yang kedua, bangunlah budaya teknologi. Teknologi menurut Alvin Toffler itu mengubah tradisi kita, budaya kita. Ya, dia yang mengubah. Coba waktu COVID, bayangkan diubah tradisi kita di lockdown. Bayangin ini, dia mengubah budaya kita, tajam kita. Karenanya ke depan kalau Anda lanjut S2, S3 di mana saja, termasuk dosen di sini, ketika kita bersentuhan teknologi selalu mengubah keadaan. Tapi ingat, jangan diubah pasangan hidup ini. Jadi yang kita ubah pandangan saja, pikiran ya. Jangan sampai semua berubah, akhirnya terganggu kehidupan. Ini anak-anak sekalian ini yang masih gagal-gagal begitu kita pesankan. Karena saya diamanahkan memberikan pesan-pesan kayak gitu. Jadi hanya berpesan secara ilmuwan. Yang terakhir, literasi keuangan. Saudara-saudara sekalian, Anda yang tercinta, ke depan Anda tentunya ketika S1, S2, S3 akan mencari pasangan hidup. Karena inti perkawinan ke depan adalah bagaimana Islam ini bisa maju, supaya Anda bisa berkontribusi untuk kemajuan agama ini. Maka carilah pasanganmu, ikuti Rasulullah SAW. Iya kan? Nabi itu istrinya kaya tidak? Maka carilah orang-orang kaya, kesebutnya. Tidak juga materi. Asal itu begitu. Berbuat keimanan, ketakwaan, akidah akhlak Anda, teknologi Anda. Dengan di situ Anda sudah mulai berpikir. Cari orang-orang kaya nanti di Jawa, di Jakarta. Paling tidak Anda cari fakultas kedokteran, supaya nanti terjadi perubahan UIN. Anda lah istri Anda atau suami Anda yang menjadi dosen di fakultas kedokteran. Itu pemikiran yang cerdas ke depan. Jangan cari orang kampung. Akhirnya generasi Islam jadi kampung, kasihan nih. Yang berdosa Anda, saya sudah kasih pesan ini, tapi yang sudah terlanjur cukup dari sini. Ya, karena kita mau terjadi perubahan. Jadi saya sendiri dengan Pak Dekan ini yang saya cari pasangan itu yang bisa mengubah hidup saya. Saya tidak mau menderita lagi. Cukup waktu mahasiswa saya menderita. Jadi kita cari pasangan hidup yang PNS lagi gitu. Tapi yang sudah terlanjur Muhammad jangan diganti. Jangan diganti, jangan ditambah. Cukup sampai di sini. Ini kan pesan-pesan akademik. Jadi jalan nalar kita, tadi saya berbicara keras, jangan pernah Anda bukan nalar dalam pikiran. Jangan membayangkan. Jadi kita mau maju berkembang harus dengan nalar ini. Karenanya itu saya berharap ke depan lanjutlah S2, lanjutlah S3. Saya juga termasuk berkontribusi di Fakultas Tarunia. Pertama prodi-prodi saya dengan IPD ini yang teman-teman yang lain kita sudah letakkan dasar-dasar akreditasi. Alhamdulillah akreditasi. Yang kedua alumni-alumni di sini saya sudah kasih lanjut. Ada Sabil maupun MC, sekarang sudah S3. Sudah menyusun disertasi. Ya, alumni tarbiyah cum laude S2 di Jakarta. Di Jakarta. Cum laude. Nah, ini yang cum laude ini saya berharap lanjut S2. Ya. Lanjut. Kalau ada sudah
bersuami, ya aku beristri, izin sama istri, oh saya mau. Jangan pernah ragu mulia, karena itu adalah perintah Allah. Seluruh perintah Allah, kalau kita yakini, insya Allah terwujud. Jadi jangan ragu-ragu. Ada Tio Komando, juga saya suruh lagi S2 di Jogja. Kemudian ada Prodi PBI, Andi itu, dia di Malang. Jadi nanti kita jalan produknya bagaimana hasilnya. Kemudian yang satu banyak. Jadi saya ini mohon maaf, ya kita berkontribusi karena saya juga dikenal orang ya bisnis ringan, dan saya juga berkontribusi membantu yang punya ekspektasi yang besar ke depan dan memang orang tuanya tidak mampu. Tio itu siapa? Sapi itu orang tuanya, ibunya dia kena kanker otak. Tapi begitu selesai isu seperti ini kumlaut sembuh dia. Alhamdulillah. Nah, inilah yang kita harapkan kepada Anda untuk menjadi orang-orang yang terbaik ke depan. Ini tidak terlalu banyak ya. Ini waktu kita terbatas, banyak masih waktu tadi jadi saya dan lama. Pesan terakhir saya dari Profesor Dr. Buya Hamka juga dilanjutkan oleh Bapak Profesor Buya Safi Mari. Pesannya sederhana. Anda hari ini alhamdulillah kumlaut, dan yang berikutnya pokoknya semuanya sudah lulus dan jelas tidak payah lagi sendiri, sudah kelar semua. Anda sekarang sudah jadi ilmuwan. Pesan beliau, jadikanlah ilmu itu seperti ilmu gaib, tidak nampak tapi bisa dirasakan semua. Bukan ilmu seperti listrik yang dihasilkan di sini ya. Nampak tapi tidak bisa dirasakan. Tahu saya habis itu listrik. Ilmunya maksud saya, ilmu itu jangan dijadikan seperti listrik pamer macam-macam. Sudah. Tapi bagaimana ilmu kita ini lebih bermanfaat? Khairun nas anfa'ahum linnas. Itu dia. Lalu terakhir saya tutup pantun. Boleh ditutup pantun? Bunga mawar, bunga melati. Dicium harum bau. Para alumni Fakultas Tarbiyah jangan berhenti berlatih, terus menerus berlatih. Insya Allah kelak akan membawa nama harum IAIN Manado. Saya kira demikian, mohon maaf atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua sehingga ke depan Andalah selaku ujung tombak pengganti generasi berikutnya. Kalau saya dengan Pak Dekan ini sudah setengah abad, saya sudah banyak penyakit sudah kurang. Anda penerusnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk lanjut S2. Jangan pernah berpikir kawin dulu. Kalau mau ikuti saya ya, nanti S3 baru nikah. Cari dari luar, kalau kita bawa ke sini untuk memajukan Islam. Orang Sumatera Barat kita ambil orang ahli. Dan alhamdulillah sekarang jadi rektor IAI dan membawa kemajuan di sana. Semua terakreditasi. Dan giliran ada kegiatan Rakernas nasional karena dia masih ada fokus akreditasi, beliau langsung dipanggil pimpinan pusat bagian tinggi bahwa tak usah lagi bayar karena nama rektor IAI Kota Mobagu belum ada. Akhirnya dia terbang, semua gratis, pembayaran gratis. Jadi ada kelebihan kalau kita unggul. Carilah orang-orang yang unggul di sana. Jangan cari orang unggul ya, orang unggul. Ingat baik-baik di pesan akademik. Orang-orang potensial bawa ke sini, S2, S3. Wakafkan diri Anda kepada Allah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Mau S2 di sini, mau S2 di sana. Kalau S2 di sini tak usah pikir nikah, kalau di sana S3 harus double. S3 kemudian istri kita atau suami kita S3. Yakini agama Islam di Manado ke depan beberapa tahun insya Allah akan memberikan kemajuan yang fantastis. Amin. Nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Billahi bisa bil haq fastabiqul khairat.
Allahumma fiqil aqwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.